Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bersama saya Ustazah Fitri, kali ini kita akan belajar bersama tentang pecahan desimal. Sudah siap? Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simak video berikut ini. Konsep dasar bilangan desimal. Apa sih desimal itu? Nah, tentunya dulu di kelas 2 kalian sudah belajar tentang nilai tempat suatu bilangan. Saya contohkan di sini 234. Kita lihat masing-masing nilai tempatnya ya. Mulai dari angka 2. Angka 2 nilai tempatnya ratusan. 3 puluhan. 4 satuan. Nah, setelah kalian perhatikan, mana nilai tempat yang paling kecil? Iya, nilai tempat yang paling kecil yaitu satuan. Pertanyaannya, apakah ada nilai tempat yang lebih kecil lagi dari satuan? Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Seratusan ke puluhan itu dibagi 10. Puluhan ke satuan itu juga dibagi 10. Nah, misalkan di kanan nanti ada bilangan lagi, pasti juga dibagi 10. Jadi 1/10 atau 1/10. Sebelah kanannya lagi sama, dibagi 10 jadi 1/100. Sebelah kanannya lagi 1/1000 dan seterusnya. Untuk contoh bilangan desimal sebagai berikut. 234,5, 6, dan 7. Nah, di sini ada tanda koma. Inilah yang disebut tanda desimal. Fungsinya untuk apa? Untuk memisahkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat yaitu bilangan yang ada di kiri koma, dan pecahan ada yang berada di kanan koma. Jadi pecahan desimal itu pecahan yang ada tanda komanya. Sudah paham? Untuk lebih jelasnya, pahami contoh berikut. Contoh 0,4, 3,78, 2,625. Kita perhatikan, kalian lihat contoh ini nilai tempatnya masing-masing. 0 nilai tempatnya satuan. 4 nilai tempatnya 1/10-an. Sama untuk contoh berikutnya, nilai tempatnya masing-masing seperti ini. Kalau sudah, lihat bilangan terakhirnya. Di sini nilai tempatnya 1/10-an, sehingga bentuk pecahan biasa dari 0,4 itu adalah per 10. Dan pembilangnya tinggal melihat bilangan dari desimal ini, yaitu bilangan 4. Sama contoh yang kedua. Nilai tempat yang terakhir adalah 1/100-an. Jadi nanti pernya juga per 100. Nah, bilangan yang di atas mengikuti bilangan yang ada di sini, 378. Contoh yang ketiga, nilai tempat terakhirnya adalah 1/1000-an. Jadi pernya juga 1000. Pembilangnya tinggal mengikuti bilangan yang ada di soal, yaitu 2625/1000. Nah, kalau bentuk terakhirnya masih belum sederhana atau masih bisa disederhanakan lagi, harus disederhanakan lagi ya. Nah, cara menyederhanakannya bagaimana? Bisa dibuka lagi di video yang pertama yang kemarin sudah saya share. Dari sini dapat disimpulkan, kalau ada satu angka di belakang koma, maka pernya per 10. Kalau ada dua angka di belakang koma, maka pernya 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, maka pernya 1000. Mudah kan? Lanjut ya. Mengubah pecahan biasa ke desimal. Ada 2 cara. Yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi per 100 atau per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Cara yang kedua, pembagian bersusun atau pembagian pistol. Nah,
Untuk mengubah penyebutnya menjadi 10, per 100, atau per 1000, dan seterusnya, cara ini bisa digunakan hanya pada pecahan yang berpenyebutnya bisa diubah ke 10, 100, atau 1000. Dengan catatan, penyebut yang bisa dijadikan 10 yaitu 2 kali 5, 5 kali 2. Penyebut yang bisa dijadikan 100 yaitu 4 kali 25, 20 kali 5, 25 kali 4, 50 kali 2. Dan penyebut yang bisa dijadikan 1000 itu 8 kali 125, 200 kali 5, 250 kali 4, dan 500 kali 2. Contoh, 3 per 5 sama dengan berapa jika dijadikan desimal? Kita lihat yang bawah dulu. 5 bisa kita jadikan 10 dengan dikali 2. Berarti pembilangnya atau 3 juga ikut kita kalikan 2. 3 kali 2, 6. 6 per 10, bentuk desimalnya 0,6. Contoh berikutnya, 7 per 25. 25 kita jadikan per 100 dengan dikali 4. 7 juga ikut kita kalikan 4. 28. 28 per 100 bentuk desimalnya 0,28. Berikutnya contohnya 5 per 8. 8 bisa dikalikan 125 yaitu 1000. Berarti yang atas juga ikut, 5 kali 125, jawabannya 625 per 1000. Jadi bentuk desimalnya 0,625. Berikutnya 3 per 50. Tadi dengan catatan tadi 50 bisa kita jadikan 100 dengan dikalikan 2. Berarti 3 juga ikut dikalikan dengan 2 yaitu 6. 6 per 100 itu penulisannya perlu diperhatikan karena per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. 6, 0,0 dibaca 0,06. Gimana? Dengan contoh-contoh berikut tadi sudah paham ya anak-anak? Cara yang kedua atau dengan pembagian pistol. Cara yang kedua, pembagian susun atau pembagian pistol. 3 per 4. Kalau cara 1 tadi sudah saya jelaskan, kita lihat dari penyebutnya. 4 dikalikan 25 sama dengan 100. Dan 3 kali 25 sama dengan 75. Jadi 75 per 100 sama dengan 0,75. Nah, cara kedua atau bersusun pendek atau pembagian pistol sama seperti pembagian pistol waktu di kelas 4. 3 tidak bisa dibagi 4 karena 3 lebih kecil daripada 4. Karena tidak bisa, kita pinjam 0. Nah, di sini ada koma. Kemudian di sini juga kita kasih 0, 30 dibagi 4 7. 7 kali 4 28. 30 dikurang 28 2. Menurunkan 0 lagi. 20 dibagi 4 5. 5 kali 4 20, sisanya 0. Jadi cara 1 dan 2 jawabannya sama, 0,75. Sudah paham? Mudah kan? Masih bingung? Simak contoh berikut yuk. Contoh berikutnya 2 per 3. Perhatikan penyebutnya. 3 apakah bisa dijadikan 10, 100, 1000 atau seterusnya? Tidak bisa. Nah, karena tidak bisa, kita menggunakan cara kedua atau pembagian pistol. Urutan pengerjaannya masih sama seperti tadi. Bagi, kali, kurang, turunkan. 2 dibagi 3 tidak bisa karena 2 lebih kecil daripada 3. Berarti kita minta bantuan 0. Nanti hasilnya juga kita tambahin 0, 20 dibagi 3. 20 dibagi 3 berapa ya? Nah, ini harus hafal perkalian 3. Jadi intinya kalau sudah masuk
ke bilangan desimalnya juga harus hafal perkalian dan pembagian. Kita cari yang terdekat dulu. 3 kali berapa ya? Kita coba ya, 3 kali 6 18. Oh masih kurang, sekarang kita coba 3 kali 7 21. Oh kelebihan. Jadi kalau misalkan ada 20 dibagi 3, nanti hasilnya di sini tidak boleh melebihi 20. Berarti yang diambil yang 18 apa 21? Iya betul, yang kita ambil yang 18. Jadi 20 dibagi 3 adalah 6. Kemudian setelah bagi kali 6 kali 3 18. Setelah kali kurang 20 kurangi 18 2. Kita turunkan lagi. Turunkannya 0 kalau sudah bilangannya habis. 20 dibagi 3. 20 dibagi 3 berapa ya? Sama kayak tadi, 6 lagi. 6 kali 3 18. Dan ternyata hasilnya sisanya 2 lagi, dan nanti menurunkan 0 lagi 20 terus. Jadi kalau ini kita hitung lagi, nanti hasilnya akan 6 terus sampai tak terhingga. Nah kalau jawabannya seperti itu, boleh penulisannya begini, 0,67 tak terhingga, atau kalau tidak 0,67 ya 0,66 itu boleh. Jadi 2/3 hasilnya 0,66 tak terhingga. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Agar lebih paham lagi, kalian boleh mengulang video ini. Tugas hari ini menyalin materi di buku tulis dan mengerjakan kuis yang akan saya share linknya di WA grup kelas. Selamat mengerjakan dan semangat ya. Terima kasih. Hayya bina nahtatim darsana biqiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.